Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan memberikan materi tambahan berupa analisis non-parametrik. Biasanya yang kita pelajari selama ini adalah statistik parametrik. Kapan kita menggunakan analisis non-parametrik? Analisis non-parametrik biasanya digunakan yang pertama apabila data kita berbentuk nominal atau ordinal. Nah, kalau data kita berbentuk seperti ini, kita sudah tidak mungkin menggunakan analisis parametrik. Namun sebaliknya, dengan data interval atau data rasio yang merupakan syarat untuk melakukan statistik parametrik, itu juga bisa digunakan ketika kita mau mengujinya dengan menggunakan analisis non-parametrik. Tapi datanya, data interval atau data rasio itu harus diubah ke dalam bentuk data nominal atau data ordinal terlebih dahulu. Biasanya kalau dengan menggunakan secara manual itu nanti dibentuk ranking dulu atau diberi tanda plus atau tanda minus. Tapi kalau menggunakan analisis dengan bantuan komputer biasanya nanti secara otomatis itu sudah di convert oleh programnya. Data nominal misalnya kita ingin melihat apakah ada perbedaan jumlah pelanggar lalu lintas yang menerobos lampu merah, itu apakah lebih banyak laki-laki atau lebih banyak perempuan, misalnya seperti itu. Jadi data nominalnya itu adalah jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, melanggar atau tidak melanggar, itu semua data nominal. Lalu misalnya data ordinal itu berupa urutan atau berupa ranking. Misalnya kita ingin melihat apakah ada korelasi antara urutan atau ranking klasemen pada Liga Inggris di tahun 2018 dengan 2019. Kita ingin melihat apakah ada korelasi atau tidak, ya. Nah, kalau ingin melihat itu nanti datanya, kalau misalnya mereka ada korelasi, maka kita bisa memperkirakan urutan pada tahun 2020. Jadi sifatnya kita akan melakukan prediksi. Misalnya seperti itu. Jadi yang kita korelasi bukan skor, tapi yang kita korelasikan adalah urutannya. Lalu yang kedua, kita menggunakan analisis non-parametrik ketika data yang kita miliki itu tidak memenuhi uji prasyarat. Misalnya uji prasyarat normalitas dan uji prasyarat linearitas misalnya ya, untuk diteruskan dengan melakukan uji parametrik. Lalu yang terakhir, biasanya untuk penelitian lapangan, sampel yang kita punya atau data yang kita punya itu kurang dari 30 orang, jadi termasuk sampel yang kecil. Kenapa? Karena dianggap bahwa kalau sampelnya terlalu kecil itu tidak merupakan representasi dari populasi, sehingga nanti hasil yang kita dapatkan juga agak sulit ketika kita harus melakukan generalisasi atau kita kembalikan hasil penelitian kita itu ke orang banyak atau ke populasi tempat kita mengambil data. Nah, saya ingin memperlihatkan untuk uji beda, uji parametrik yang sudah dikenal atau yang sudah dipelajari sebelumnya, misalnya independent sample t-test, ingin melihat perbedaan di antara dua kelompok dari subjek yang berbeda, ya, hanya dua kelompok. Kalau correlated sample t-test itu ingin menguji data dari sumber yang sama atau within subject, sebelum dan setelah sebuah perlakuan biasanya. Lalu yang terakhir, analisis variansi satu jalur, ya, yang kita pelajari. Untuk uji non-parametriknya, independent sample t-test itu nanti kita akan menggunakan Mann-Whitney atau chi-square. Lalu untuk correlated sample, kita akan menggunakan sign test atau Wilcoxon sign test. Jadi nanti kita hanya, kalau nilainya meningkat dikasih tanda plus, kalau nilainya menurun misalnya dikasih tanda minus, misalnya seperti itu. Lalu kalau untuk analisis variansi satu jalur, kita menggunakan teknik analisis Kruskal-Wallis. Untuk uji korelasi yang sangat populer ketika kita mengkorelasikan dua variabel, satu variabel bebas dan satu variabel terikat, itu dengan analisis korelasi Pearson, ya, atau product moment. Lalu juga ada analisis regresi. Nah, kalau untuk uji non parametrik untuk menggantikan Pearson, yaitu korelasi Spearman atau Kendall. Spearman misalnya tadi uji apakah
urutan di klasmen Liga Inggris itu ada korelasi antara tahun 2018 dengan urutannya di tahun 2019, misalnya seperti itu. Dan kalau misalnya di analisis regresi, nanti kita akan menggunakan logistic regression. Oke, itu pengantar dari saya. Berikut ini silakan melihat bagaimana mempraktekkan analisis non-parametrik dengan menggunakan SPSS. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama, kita akan melakukan analisis data yang independen atau data yang berasal dari kelompok subjek yang berbeda. Biasanya kalau untuk uji parametrik, data seperti ini akan kita selesaikan atau akan kita analisis dengan menggunakan independent sample t-test. Kalau uji non-parametrik, maka kita akan melakukannya dengan uji Mann-Whitney. Kita klik Analyze, lalu kita ke non-parametric test, pilih yang independent sample, kita run saja, masukkan grupnya ke sini, lalu agresivitas di sini. Oke, ini adalah hasilnya. Hasil dari Mann-Whitney U-test. Kita lihat bahwa di sini hasil uji Mann-Whitney adalah 0,002 untuk taraf signifikansinya, sehingga keputusannya kita akan menolak hipotesis 0. Hipotesis 0 adalah hipotesis yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara kelompok yang kita bandingkan. Kalau hipotesis yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan kita tolak, berarti di antara dua kelompok tersebut terdapat perbedaan, ya. Sehingga kesimpulan kita adalah ada perbedaan agresivitas berdasarkan pemberian intervensi yang kita lakukan. Misalnya dalam hal ini adalah menonton film yang bertema persahabatan. Untuk analisis berikutnya, dengan data seperti ini, biasanya kita selesaikan dengan menggunakan correlated atau head sample t-test. Namun kali ini, untuk analisis non-parametrik, kita akan menyelesaikannya dengan sign test atau Wilcoxon sign test. Buka Analyze, pilih non-parametric test, lalu pilih related samples atau data yang berhubungan. Kita run saja, lalu oke. Perhatikan di sini kita hanya boleh memilih dua variabel saja yang akan kita bandingkan. Lalu kita run. Oke, dari uji Wilcoxon hasilnya antara pada kelompok eksperimen antara sebelum dan setelah perlakuan, uji signifikansinya hasilnya adalah 0,002, sehingga kita menolak hipotesis 0, yang artinya kalau kita menolak hipotesis 0 berarti ada perbedaan yang signifikan antara agresivitas sebelum dan setelah menonton film bertema persahabatan pada kelompok eksperimen. Untuk data berikutnya, kita coba pada kakak, kembali ke sini, kita keluarkan yang ini, kita ganti pada kelompok kontrol, kita lihat hasilnya. Nah, pada kelompok kontrol, di sini berarti dengan taraf signifikansi 0,057, hasil interpretasinya adalah retain the null hypothesis. Artinya kita menerima hipotesis 0 yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan agresivitas antara sebelum dan setelah perlakuan. Artinya tingkat agresivitas subjek kita antara sebelum dan setelah perlakuan pada kelompok kontrol itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Untuk teknik analisis non-parametrik yang lain, Anda bisa melihatnya pada
legacy dialogues ya. Jadi mau menggunakan chi-square atau sign test binominal sign test, atau ketika ingin memilih Kruskal-Wallis, Anda bisa pilih di independent sample dengan jumlah kelompok lebih dari 2 dan seterusnya ya. Jadi Anda tinggal klik sesuai dengan jumlah kelompok yang kita miliki. Untuk analisis berikutnya, kalau kita mempunyai data seperti ini adalah data tes potensi akademik dan tes kemampuan umum. Kita ingin melihat apakah ada korelasi di antara keduanya. Biasanya kalau data seperti ini, karena datanya interval, kita akan menyelesaikannya dengan korelasi Pearson. Tapi kali ini kita akan mencoba melakukan analisis dengan menggunakan korelasi Spearman atau Kendall. Silakan Anda klik Analyze, lalu kita pilih Correlate, lalu kita pilih Bivariate, kita masukkan. Nah, kalau biasanya yang kita klik adalah Pearson, sekarang Pearsonnya kita unklik, lalu kita pilih Kendall dan Spearman. Kedua variabel ini, kedua analisis ini adalah analisis non-parametrik. Kita pilih yang one cell, lalu kita oke. Ini adalah hasilnya. Untuk interpretasi sama seperti korelasi product moment. Jadi kalau dia taraf signifikansinya lebih kecil dari 0,050 atau lebih kecil dari 0,01, maka ada korelasi yang signifikan atau ada korelasi yang sangat signifikan di antara tes potensi akademik dengan tes kemampuan umum. Jadi kalau pada hasil ini kita lihat berdasarkan uji Kendall, korelasi antara tes potensi akademik dengan tes kemampuan umum sebesar 0,657 dan sangat signifikan. Korelasi Spearman's Rule itu menunjukkan ada korelasi sebesar 0,775 dan korelasi yang juga sangat signifikan. Jadi kedua uji korelasi non-parametrik ini memperlihatkan hasil yang sama untuk korelasi kedua variabel tersebut. Demikian beberapa praktek untuk uji non-parametrik dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.